Lah buruk tuh kalau buat saya tuh yo sangat-sangat menarik. Menariknya bagaimana? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. lah kalau baru orang biasa ngomong sama temannya, aku bersama kamu, orang itu merasa didukung luar biasa. Lantas kalau Allah bilang aku bersama kamu, apa masih merasa capek? Apa masih merasa lelah? Apa masih merasa lemah? Sementara Allah bilang aku bersama kamu. Kan enggak tuh ya. Nah, Allah tunjukkan bentuknya. Kirimi buruk. Lah buruk tuh kalau buat saya tuh yo sangat-sangat menarik. Menariknya bagaimana? Yang pertama, buruk itu bukan dari alam dunia. Alam tuh kalau dibagikan jadi banyak ya. Ada alam awal, yaitu alamnya ruh, ya alamnya ruh. Kemudian ada alam transit, namanya alam dunia. Ya, kemudian ada alam peralihan, namanya alam barzakh. Kemudian ada alam untuk pengumpulan kembali, namanya alam mahsyar. Setelah itu ada alam akhir, namanya akhirat. Meskipun barzakh, mahsyar, ya hisab itu masuk bagian dari akhirat. Tapi kalau dipilah-pilah ya semacam itu. Nah, buruk itu tidak ada di alam barzakh. Buruk itu tidak ada di padang mahsyar. Buruk itu tidak ada di 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Cari buruk tidak bakal ketemu. Kamu kalau cari mobil merek A, B, C, ke showroomnya ada. Cari kuda gampang, cari sapi gampang, cari burung gampang, cari buruk. Sekarang ini kamu cari buruk dengan teknologi apapun gak bakal ketemu. Kenapa? Untuk ketemu buruk syaratnya mati dulu. Kenapa harus mati dulu? Karena buruk hanya ada di surga. Masuk surga, baru nanti kamu bisa bertatap muka dengan buruk, terus naik buruk. Syaratnya apa? Mati dulu. Dan itu belum tentu ketemu. Karena udah mati kan ya masih barzakh, nanti apa namanya mahsyar, hisab. Nah kalau ke surga insya Allah baru ketemu buruk. Pertanyaan saya ini, ada enggak kenikmatan surga yang ditunjukkan di alam dunia? Ada enggak? Ada. Manna wasalwa. Ya kan? Itu makanan penghuni surga. Apalagi? Bidadari. Emang kamu sudah ketemu bidadari? Udah. Mimpi aja belum ya. Apalagi ketemunya nyata. Buruk itu di surga, Allah tunjukkan nyata di alam dunia. Nah karena buruk ini tempatnya di surga, ditunjukkan ke alam dunia, maka tidak bisa dijelaskan ya dengan jelas. Kenapa begitu? Nah karena judulnya yang di surga itu tidak pernah ada contohnya, malah ainun ra'at, mata enggak pernah lihat, wala udhunun sami'at, telinga enggak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, hati manusia enggak bisa menjangkaunya, enggak pernah ngelamun aja enggak bisa. Kamu berkhayal seperti apapun beda, itulah surga. Nah Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya bagaimana buruk, nah, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Sama Allah dipameri, aku bersama kamu, gitu ya. Nih, jadi semuanya ini punyamu. Semua punyamu, maka tidak akan kuberikan kuda, onta, sapi buat kendaraan. Karena itu biasa-biasa saja, tidak menunjukkan aku bersama kamu. Kalau aku bersama kamu itu yang ngomong itu akan pamer, betul? Pamer. Ketika ada orang lemah butuh dukungan, terus kita dukung, aku bersama kamu. Masa kita pinjemi pakai pit ontel? Apakah mungkin begitu? Misal ya, ada orang didolimi, ada orang disakiti, ada orang dimusuhin.
Nggak ada yang mau sama dia. Terus kita umumkan, saya bersama dia. Apa yang akan kita lakukan? Begitu mau keluar, jangan pakai motormu, parkir motormu. Pakai ini mobil saya yang terbaik. Untuk apa? Pamer, show of force. Betul ya? Show of force. Pamer kekuatan. Biar orang tahu benar-benar memang ternyata orang ini bersama dia. Maka Allah pilihkan kendaraan yang tidak ada di jagat raya. Adanya hanya di surga. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimintai informasi. Speednya seperti apa? Speednya, ini yang suka main game mobil-mobil balap tuh Pak. Ada enggak di sini? Saya enggak paham soalnya. Speednya seperti apa? Ada yang bilang 500 km per jam. Itu mobil seperti apa itu? Ada lagi yang bilang kecepatannya ini. Dan Nabi Muhammad SAW mau ngukur, mau menerangkan ke umat. Kan harus menerangkan sesuai yang bisa diterima oleh kepala manusia. Bukan hanya di zaman itu, tapi sampai akhir zaman, sampai kapanpun juga. Masalahnya sampai akhir zaman nggak bakal ada yang bisa dibuat contoh. Sampai akhir zaman tidak akan ada contoh kendaraan dengan kecepatan yang seperti buruk. Sementara Nabi Muhammad SAW harus berbicara dengan kalimat yang bisa dipahami oleh manusia yang hidup di zaman manapun dan kapanpun. Sampai di sini paham? Cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Ngasih contoh kecepatan buruk dengan satu kalimat. Sekali melangkah. Jadi sekali gas, itu geraknya sejauh pandangan mata. Wes mikiro. Kebutnya seperti apa itu? Jadi misalnya kok tujuannya matahari. Ketokan enggak matahari? Kelihatan ya? Kalau naik buruk itu tinggal kita duduk matahari. Tekan. Cepatnya seperti apa itu? Makanya jangan gumunan. Oh, ini fulan buat pesawat ke Mars geger. Pesawat kecepatan ini geger. Merasa gumunan gitu ya. Ini yang ada sekarang ini ketinggalan zaman semua. Produk-produk ketinggalan zaman. Yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu adalah kendaraan-kendaraan yang tidak ada di zaman ini. Nggak ada. Nah khusus untuk buruk itu sampai kapanpun nggak ada, karena itu produk akhirat dipinjamkan di dunia luar biasa, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Noliane ya ora. Kendak contohnya Nabi Sulaiman, pol-polin Nabi Sulaiman, yang paling pol, dipinjemin apa? Angin. Ya kasih angin, kuda terbang, tapi buruk nggak boleh. Ini akhirat, nggak boleh dibawa ke dunia. Akhirat diizinkan dibawa ke dunia hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bu, misal gini Bu, izin bidadari dibawa ke Raudhah 5 hari saja gitu. Boleh enggak? Itu kan akhirat, surga. Boleh enggak? Ya enggak boleh, itu aturannya nanti di surga. Tapi buat Nabi Muhammad SAW Allah izinkan bawa buruk, pakai buruk. Sekali melangkah sejauh pandangan mata. Berarti buruk itu kalau diibaratkan mobil gitu ya, atau pesawat, sekali pencet, betul. Nah, cara ngendarainya gimana itu? Lah kalau bumi cuman sak bunder begini, Mekah Madinah itu kurang lebih sekitar 700 kilo. Lah kalau 700 kilo sementara kendaraannya sekali pencet sejauh pandangan mata, cara nyupirinya gimana? Ngerem. Jalan sambil ngerem, ben gak kebut. Buruk modus ngerem. Mode ngerem ya. Ben alon-alon, ojo banter. Tapi anehnya, buruknya itu banter, tapi Rasulnya pelan. Piye?
Mumet gak gue? Buruknya banter, tapi Rasulnya SAW tetap bisa melihat semua seperti kalau naik kuda pelan. Tapi kecepatannya super cepat. Semuanya dilihat dengan pandangan normal. Bukan pandangan enggak, normal. Gimana itu? Mumet atau enggak mumet? Mumet, mesti kandani nang donya gak ono kowe. Nah, ini sekarang yang agak aneh akan saya ungkap malam hari ini sekali lagi biar semuanya pada pusing. Ya, tapi biar bisa jelaskan enak, ya wedang saya diseruput dulu. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Sabar Bu, sudah habis ya jangan dibahas. Krungu lah aku krungu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidur, bangun, tidur 1 menit, bangun cerita 5 jam gak selesai, bisa enggak? Cerita mimpi. Aku mau ngimpi, mangkat kaji, terus saya ceritakan mimpi saya detil, 5 jam gak selesai. Bisa enggak itu? Bisa terjadi kan? Ternyata mimpinya itu panjangnya luar biasa, tidurnya cuma 1 menit, betul? Tapi itu terjadi di alam mimpi, bukan di alamnya nyata. Nah kalau Isra Mi'raj aneh, terjadi di alamnya nyata, waktunya itu sangat singkat, tapi peristiwanya di alam nyata sangat banyak. Nah, terus piye carane kuwi? Saya. Mumet sih. Boleh saya kasih contoh? Ya, boleh ya? Saya dari tadi ini bicara panjang atau pendek? Panjang. Waktunya kan jalan terus ya? Waktunya jalan terus. Ini di alam nyata atau alam enggak nyata? Alam nyata. Ternyata ini waktu ini dimasukkan lagi sama Allah di alam nyata, jadi singkat. Caranya piye? Saya mau nanya, ketika Isra Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu langsung berangkat atau mampir-mampir? Mampir-mampir. Pulangnya langsung ke Mekah atau mampir? Mampir-mampir. Di Masjidil Aqsa itu kira-kira langsung sholat apa yang ngobrol sih? Yang ngobrol sih, ya. Setelah itu sholat. Sholatnya kira-kira model kebut gitu atau khusyuk dan panjang? Khusyuk dan panjang. Kira-kira pakai doa atau enggak pakai doa? Ya pakai doa. Setelah itu ke langit. Langitnya langsung Sidratul Muntaha atau parkir-parkir? Parkir-parkir. Parkir di langit pertama kira-kira ngobrol atau enggak ngobrol? Ngobrol. Terus sampai langit yang ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus balik, itu langsung balik atau mondar-mandir? Mondar-mandir ketemu Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu turun sampai ke muka bumi, langsung Mekah? Enggak. Kan begitu. Pertanyaan saya, itu perjalanan yang cepat atau sangat lama? Menariknya, perjalanan itu betul-betul sangat lama dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah merasakan perjalanan itu sangat lama. Ya sholat biasa, kan lama tuh ini. Sangat lama. Di langit ngobrol, ya sangat lama. Artinya Rasulullah SAW merasakannya itu dan mengalaminya itu biasa saja seperti hidup nyata di alam dunia. Harusnya waktunya berapa tahun? Ya lama waktunya. Tapi ketika Isra Mi'raj tersebut, berapa lama waktunya Nabi Muhammad SAW? Ketika aku kembali dari Mi'raj, tempat dudukku masih hangat, seperti ketika aku berangkat. Padahal Mekah wangi adem. Kalau enggak adem ya anginnya banter. Tapi kok tempat duduknya masih
hangat. Berarti cepat atau sangat cepat? Sangat cepat. Bagaimana perjalanan yang dirasakan lambat dan berlangsung dalam waktu yang lambat, tapi kok bisa berlangsung dalam waktu yang cepat? Bagaimana Allah memasukkan alam dunia di alam akhirat dan kemudian dimasukkan lagi di alam dunia dalam waktu singkat? Makanya ayat tentang Isra Mi'raj itu, ayat Isra mesti yang dibahas bab nomor siji waktu. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Bahas waktu, waktune didik, mikiro. Gitu orang sekarang masih belajar ilmu 4 dimensi, ruang ini, waktu bla 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 bla, ketinggalan zaman. Islam sudah 1400 tahun yang lalu, praktek nyata, kasus nyata, dan ada bukti nyata. Bukan kira-kira loh, ada bukti nyatanya. Itu sudah teruji dalam sejarah perjalanan tersebut. Berarti hebat atau sangat hebat Isra Mi'raj itu. Sangat hebat. Nah, gandeng sirahmu lan sirahku gak kuat nadai. Ya, kepalaku dan kepalamu tidak mampu mikir yang ini. Jadi cukup ngomong subhanallah. Wes selesai. Makanya Allah bilang kan subhanalladzi, tasbih aja kamu. Jeblok-jeblok sirahmu. Gak kuat, subhanallah. Dah selesai, subhanallah. Gak mampu. Mikir Isra Mi'raj gak akan mampu. Jadi subhanallah saja, subhanallah. Semakin dipikir, semakin subhanallah. Ini kalau yang mendengarkan penjelasan saya ini ahli matematika, ahli fisika ruang waktu, mesti yang jeblok. Iya. Mikirnya itu jadi, wah ini teorinya, wah aku ya mudeng. Timbang mumet gak usah dibahas. Clear semuanya? Yang mau saya bahas apa? Karena sabar, sabar dikasih buruk. Karena sabar Allah pamerkan kekuatanku seperti apa. Karena sabar maka Allah tunjukkan tuh semua nabi dan rasul siap ikut kamu jadi makmum karena sabar. Karena sabar maka Allah berikan semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita punya suami, suaminya ngomong sabar yodi, sanggup napa berontak? Sanggup berontak katanya. Sanggup berontak. Jadi kuncinya Isra Mi'raj itu di situ. Apa itu? Sabar. Makanya hasilnya adalah sholat. Hasilnya Isra Mi'raj itu apa? Hasilnya sholat. Syaratnya sabar. Hasilnya sholat. Karena itu ayat tentang pertolongan Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Ambil tuh pertolongan Allah, raih pertolongan Allah, dapatkan pertolongan Allah. Caranya sabar, jalankan, sholat, jalankan, selesai. Yang ada di Isra Mi'raj tadi itu kamu akan dapat itu. Ditulungi arwah anbiya wal mursalin. Dapat keunikan-keunikan nanti, keanehan-keanehan dalam perjalanan. Dapat pertolongan-pertolongan yang gak masuk akal. Suruh sabar sama sholat.